Hai semua, kembali lagi bersama kami. Pada video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul The Flower of the War. Film ini mengisahkan tragedi yang terjadi di tahun 1937 saat tentara Jepang berhasil menduduki kota Nanking di Cina. Di mana kejadian tersebut memiliki kisah yang menyedihkan dan meninggalkan banyak pesan kehidupan. Seperti apa kisah selengkapnya? Mari simak videonya sampai akhir. Scene diawali gambaran suasana di kota Nanking yang menjadi medan pertempuran antara tentara Cina melawan serbuan tentara Jepang. Di tengah kekacauan tersebut, 3 orang murid gereja yang terpisah dari rombongannya berusaha menyelamatkan diri dan mencari tempat berlindung. Namun, salah satu dari mereka tidak berhasil selamat. Di waktu yang bersamaan, seorang pria berdarah Amerika yang bernama John secara beruntung berhasil selamat dari tentara Jepang. Situasi itu akhirnya mempertemukan John pada 2 murid gereja yang sedang bersembunyi. Salah satu murid yang bernama Sue bisa berbahasa Inggris, dan ternyata mereka adalah murid dari gereja Winchester, di mana John yang berprofesi sebagai pengurus pemakaman diminta datang ke gereja untuk mengurus pemakaman sang pendeta. Di tempat lain, para tentara Cina yang dipimpin oleh Mayor Lee melihat rombongan murid gereja berlari ketakutan dikejar tentara Jepang. Akhirnya terjadilah pertempuran singkat yang berhasil dimenangkan oleh tentara Cina. Rombongan murid gereja akhirnya segera pergi melarikan diri. Namun, tak berselang lama, tentara Jepang kembali datang dengan jumlah pasukan yang lebih banyak dan diiringi dengan kendaraan lapis baja. Pertempuran yang tidak seimbang itu akhirnya membuat sejumlah tentara Cina yang tersisa semakin sedikit. Akhirnya rombongan murid gereja berhasil pulang ke gereja. Di tempat lain, Mayor Lee yang tengah membopong seorang tentara sekarat menemukan sepatu murid gereja yang tertinggal. Kemudian, dari tempat persembunyiannya, Mayor Lee mengamati John dan 2 murid gereja yang berhasil sampai ke gereja. John akhirnya batal melakukan pekerjaannya karena jenazah pendeta sudah hancur tak tersisa karena bom saat diletakkan di luar. Namun John tetap meminta bayaran. Sedangkan murid gereja yang bernama George mengatakan jika mereka tak memiliki uang. George pun meminta bantuan John untuk memperbaiki truk agar mereka dapat pergi meninggalkan Nanking. Namun lagi-lagi George meminta bayaran. Di dalam gereja, para murid berdoa dan menangisi kematian temannya. Salah seorang murid menyalahkan ayah Sue akibat peristiwa itu. Hingga akhirnya mereka terlibat perselisihan. Lalu George dan John yang baru saja datang dari luar melerai mereka. Kemudian John memberi tepung yang ia bawa untuk diolah menjadi roti. John akhirnya memutuskan untuk menetap sementara di gereja dan tidur di ruangan milik pendeta. John mencari keberadaan minuman anggur dan arak, namun George mengatakan jika mereka tidak punya. George kembali meminta bantuan John untuk memperbaiki truk. Namun John lagi-lagi menolak karena tidak ada upah. Di depan gerbang gereja, terlihat sekumpulan wanita penghibur mencari koki gereja yang bernama Gu, yang juga merupakan ayah dari Sue. Salah seorang wanita menjelaskan jika ia sudah melayani Gu secara gratis dan dijanjikan boleh bersembunyi di dalam gereja. George mengatakan jika Gu sudah kabur meninggalkan gereja sejak pagi hari. Karena tidak diizinkan masuk, para wanita penghibur akhirnya memanjat gerbang. George yang mengetahui hal itu mencoba mengusir mereka, namun gagal. Melihat kedatangan para wanita, John bersiul dan menggoda mereka dari jendela. Para wanita penghibur menempati gudang bawah tanah sebagai tempat persembunyian. Saat John dan George sedang membuat roti untuk makan malam, para wanita yang berada di ruang bawah tanah keluar karena mencium aroma roti. Hal itu pun membuat John mengetahui kalau di ruangan bawah tanah terdapat banyak arak. Yumo yang merupakan wanita paling cantik dan paling berkarisma menggoda dan membuat John terpikat. John mengajak Yumo untuk berkencan dan minum arak bersama, dan Yumo pun menerima ajakan tersebut. Yumo mendatangi ruangan kamar di mana John berada. John menyiapkan uang untuk membayar jasa Yumo. Namun Yumo mengatakan jika ia ingin John membantu ia dan teman-temannya keluar dari Nanking. Namun John malah tertawa karena menilai itu adalah hal yang mustahil. Yumo pun pergi meninggalkan John dan kembali menawarkan imbalan yang akan John dapatkan jika berhasil melakukannya.
Di situasi lain, Mayor Lee sedang membopong temannya yang dalam kondisi terluka parah dan tak sadarkan diri menuju gereja. Kedatangan Mayor Lee dan temannya sempat mendapat penolakan oleh George, namun setelah memaksa akhirnya ia dibolehkan masuk. John membongkar lemari untuk mencari barang-barang berharga yang bisa ia ambil. Karena frustasi, akhirnya ia melampiaskan dengan banyak minum arak. Mayor Lee dibimbing George untuk membawa temannya ke ruangan bawah tanah di mana para wanita berada. Meski sempat mendapat penolakan, Mayor Lee akhirnya menitipkan temannya yang bernama Pu Sheng dan meminta para wanita untuk merawatnya. Setelah keluar dari ruang bawah tanah, Mayor Lee melihat para murid gereja sedang menyanyikan pujian. Hal itu membuat Mayor Lee tersentuh dan meneteskan air mata. Lalu ia meletakkan sebuah sepatu milik salah satu murid yang ia temukan. Saat Mayor Lee hendak keluar dari gereja, Yumo meminta maaf atas perkataan teman-temannya yang kasar. Tiba-tiba, John yang tengah mabuk berpakaian pendeta datang dan membuat kekacauan. Akhirnya, Mayor pergi meninggalkan gereja dan Yumo kembali ke ruang bawah tanah meninggalkan John seorang diri. Esok paginya, beberapa wanita terlibat perkelahian dengan murid gereja yang melarang mereka menggunakan kamar mandi. Tak lama kemudian, sebuah peluru menembus jendela dan mengenai murid yang melarang wanita tersebut. Mereka pun panik histeris, lalu para murid kembali ke kamar membangunkan teman-teman yang masih tidur. Sedangkan para wanita kembali ke ruang bawah tanah untuk bersembunyi. John terbangun dan melihat tentara Jepang yang telah memasuki gerbang. Tak jauh dari gereja, Mayor Lee menyiapkan perangkap untuk tentara Jepang. Saat para murid hendak masuk ke ruang bawah tanah, tentara Jepang berhasil menemukan keberadaan mereka. Akhirnya Su mengajak teman-temannya lari ke atas untuk mencari tempat persembunyian lain. Saat akan bersembunyi, John baru sadar jika ia sudah memakai jubah pendeta. Para murid lalu masuk ke dalam perpustakaan lalu mengganjal pintu dengan lemari buku. Tentara Jepang mengobrak-abrik gereja dan mencari keberadaan para murid, sedangkan para wanita berdiam diri di dalam gudang berharap keberadaan mereka tidak diketahui. Tentara Jepang akhirnya berhasil mendobrak pintu perpustakaan, lalu menyeret para murid untuk dirudal paksa. Menyadari para murid dalam bahaya, John memberanikan diri dan meminta tentara Jepang menghentikan aksinya. Namun usaha John sia-sia. Tentara Jepang kembali menyeret murid-murid. John berusaha menolong, namun ia pingsan usai kepalanya dipukul oleh tentara Jepang. Salah satu murid harus meregang nyawa usai terjatuh dari lantai atas karena melawan. Dan tiba-tiba saja, Mayor Lee berhasil melepaskan tembakan mengenai tentara Jepang yang hendak merudal paksa murid gereja. Tentara Jepang segera keluar dan mencari keberadaan tentara Cina. Mayor Lee berhasil melumpuhkan banyak tentara Jepang dengan jebakan yang sudah ia siapkan. Namun persembunyiannya berhasil diketahui dan ia terluka parah usai terkena granat yang dilemparkan tentara Jepang. Mayor Lee yang sudah terdesak dan tak mampu melawan, akhirnya menggunakan jebakan terakhirnya yang ia punya. Beberapa jam kemudian, tentara Jepang yang dipimpin oleh Kolonel Hasegawa datang bersama Gu yang kini bekerja untuk Jepang. Kolonel Hasegawa berserta bawahannya masuk ke dalam gereja dan meminta maaf atas perbuatan yang telah tentaranya lakukan. Kolonel Hasegawa berjanji akan melakukan pengamanan di sekitar gereja. Lalu ia menyerahkan beberapa karung kentang sebagai stok bahan makanan. Kemudian, Kolonel Hasegawa memainkan piano dan menyanyikan sebuah lagu yang menceritakan tentang kerinduan seseorang dengan kampung halamannya. Sebelum pergi, Kolonel Hasegawa berpesan jika ia akan datang kembali ke gereja untuk mendengar para murid bernyanyi. Dan Gu pun kembali ikut dengan rombongan tentara Jepang. Sementara tentara Jepang yang lainnya berjaga di sekitaran gereja. Kemudian John berserta seluruh murid memakamkan 2 orang murid yang mati karena ulah tentara Jepang. Para wanita penghibur hanya menyaksikan dan mengintip dari dalam gereja. Su memanggil John dengan sebutan Bapak dan menanyakan apakah John tidak akan meninggalkan mereka. Namun John hanya terdiam tidak mau menjawab pertanyaan dari Su. Seusai prosesi pemakaman, para murid kembali masuk ke dalam gereja dengan raut wajah sedih. Para wanita pun meminta maaf dan menyesali perbuatan yang telah mereka lakukan. George menanyakan mengapa John tidak menjawab pertanyaan Su. John pun mengatakan jika dirinya hanyalah seorang petugas makam, bukan pendeta.
Lalu George menyuruh John mengatakan itu langsung kepada para murid. Malam harinya, Yumo datang menemui John dan memuji keberanian yang telah John lakukan. John menjelaskan jika kini ia tidak bisa meninggalkan murid-murid yang sedang membutuhkan dirinya. Namun Yumo berkata jika ia masih berharap John bisa membantu ia dan teman-temannya untuk keluar dari Nanking. Di ruangan bawah tanah, Dou mengobrol dengan Pusheng yang sudah siuman. Ia pun merasa iba saat tahu jika seluruh anggota keluarga Pusheng ternyata sudah tiada. Esok paginya, John diam-diam mengecek kondisi truk rusak yang berada di halaman gereja. Tak lama kemudian, Gu datang ke gereja untuk menemui Su putrinya. Ternyata Gu sudah mengajak Su pergi dari Nanking, namun Su menolak karena ingin teman-temannya yang lain juga ikut pergi bersamanya. Lalu Su marah kepada ayahnya karena Gu kini bekerja untuk Jepang. Gu pun menjelaskan kalau yang ia lakukan ini adalah demi keselamatan Su dan dirinya. Murid-murid lain yang melihat kejadian itu kini semakin mengucilkan Su. John yang mengetahui jika Gu bekerja untuk Jepang meminta bantuannya untuk membeli alat-alat yang digunakan untuk memperbaiki truk. Dan John juga meminta Gu membantunya mendapatkan surat izin agar dapat pergi keluar dari Nanking.